Saya mendampingi Pak Jokowi di Gedung Putih, Opal itu. Heran Pak Jokowi itu ilmunya apa gitu. Pak Joe Biden tuh hormat Pak. Beras. Dijawab lagi, apa saja. Menjelang masa transisi, Presiden Joko Widodo menyampaikan kabar yang sangat penting bagi kita semua, dan ini berkaitan langsung dengan masa transisi kepemimpinan antara Presiden Joko Widodo ke masa peralihan Prabowo Subianto. Saya mendampingi Pak Jokowi di Gedung Putih, Opal itu Pak. Menurut saya bagusan Istana Bogor tuh ada daripada Gedung Opal tuh. Di TV-nya bagus, tapi kalau realitanya bagusan Istana Bogor. Peninggalan Bung Karno. Kita bangga sama Bung Karno. Ada satu yang menarik, pertemuan 10 menit, jadi saya juga heran Pak Jokowi itu ilmunya apa gitu. Pak Joe Biden tuh hormat Pak, Xi Jinping hormat Pak, namanya Putin hormat sama presiden gitu. Jadi kita bangga. Ketemu Joe Biden setelah bilateral, saya dengarin betul secara sama, saya perhatikan betul. Biden mengatakan ini yang bilateral, jadi 50 menit one on one, 50 menit bilateral. Saya ikut Pak, dampingi. Biden mengatakan apa yang bisa Amerika berikan, bantu kepada Indonesia sehingga Indonesia senang. Apa saja yang diminta. Pak Jokowi mengatakan saya minta segera lakukan gencatan senjata terhadap Palestina. Jadi kalau di sini ditulis presiden nggak berjuang, ya nggak benar Pak. Saya di situ banyak, ada Rosan banyak di situ menteri, saya jadi saksi. Biden tanya lagi, selain soal Palestina dan Israel yang sedang berproses, apalagi yang saya bisa bantu agar Indonesia senang? Antara itu Pak. Presiden mengatakan kami ingin menjadi hub energi fosil menjadi energi terbarukan, termasuk mobil listrik. Tolong Amerika bantu, kira-kira itu antara lain. Mana lagi hasilnya? Saya damping presiden ke Tiongkok bilateral. Presiden Tiongkok bertanya, Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang kami muliakan, apapun yang Indonesia minta, kami akan berikan apa saja. Presiden bilang saya nggak minta macam-macam, yang lain udah semua. Kereta cepat udah, ini cepat, apa semua cepat. Tolong kami dibantu beras. Dijawab lagi, apa saja yang diminta diberi, apalagi beras. Gitu. Kira-kira Pak. Ya tentu banyak lagi yang lain. Udah terakhir. Saya mendampingi presiden juga ke Timur Tengah, termasuk KTT darurat Oki. Presiden Atalanta mengatakan untuk mengutuk segera hasil KTT sama, dan KTT darurat Oki menyerahkan kepada Pak Jokowi karena akan ketemu Joe Biden untuk memperjuangkan, maka presiden sudah memperjuangkan waktu pertemuan bilateral, termasuk Presiden Palestina Mahmud Abbas. Titip pesan disampaikan juga. Bilateral dengan Pangeran MBS antara lain. Ya. MBS mengatakan karena waktu itu kita berebut bola, kita juga ingin menjadi tahun 2000 berapa itu ya, tuan rumah Piala Dunia, berebut dengan Saudi Arabia. Walaupun kita belakangan, pengaruh Pak Erik itu hebat. Pak Erik ini hebat. Kalau di bola hebat ya. Udah susah payah Saudi Arabia lama gitu. Dapat 100 lebih negara pendukung. Pak Erik baru sebentar 80. Mau aja goyang ini Arab. Arab lagi gila bola sekarang. Semua pemain dibayar. Minta Pak Jokowi kita ngalah agar dukung Saudi Arabia. Pak Presiden tanya Pak Erik gimana? Tidak mudah ngalahkan. Tapi mempermalukan bisa gitu. Tapi kalau menang sulit, apalagi kalau dia berani besar-besaran. Akhirnya putuskan sudah dukung Arab Saudi. Senangnya minta ampun tuh Pangeran. Pangeran juga mengatakan apa yang Indonesia minta kami bantu. Presiden kita ini sederhana, minta cuma haji, hajinya tambah gitu. Ya sudah tambah haji Pak. Kira-kira antara itu.
Inflasi udah dagang sekarang Pak. Memang ekonomi dia melambat seperti Pak Aryo Bimo tadi. Ada perubahan iklim, ya, ada suku bunga, ada nilai tukar, ada apa lagi ya? Ada perang, ekonomi melambat Pak. Gitu. Kalau ekonomi melambat, pasti daya beli turun, harga komoditas turun, gitu ya. Semua akan turun. Tapi kita tetap mencari ikhtiar. Yang selalu saya sampaikan untuk buka pasar-pasar baru. Ya. Oleh karena itu sekarang surplus terbesar bukan lagi dengan Tiongkok, India Pak, Pakistan. Itu baru-baru Pak. Gitu. Meksiko memang kecil, tapi sudah 100%. Kan lama-lama jadi bukit juga Pak. Gitu. Tidak secepat. Bagaimana caranya? Anggarannya turun untuk ya kita rubah. Kita pindah aja Pak. Ongkosnya mahal, ITVC itu ekonominya mandek, ya kita pindah aja petugasnya ke ekonomi yang sedang tumbuh, biayanya murah gitu. Sambil nunggu nanti bantuan dari Komisi 6 agar ITVC kita ada, kita bisa naik lagi anggarannya. Itu Pak. Kita program minyak kita. Apa? Program minyak kita. Oh, ntar lo. Satu lagi bawang putih. Bawang putih tidak naik Pak, sekarang turun harganya. Yang kita masukkan dari 570.000 tinggal 10.000. 10.000 lagi, akhir bulan selesai, awal bulan selesai. Nggak ada masalah. Yang masalah bukan di Kemendak Pak. Yang di masalah memberikan rekomendasinya kebanyakan. 1,4 juta. Padahal kuotanya 570. Tapi mudah-mudahan tahun depan nggak lagi. Menterinya udah baru, saya bisa telepon. Jadi mudah-mudahan tahun depan sama, rekom dan kuota sama, gitu. Mudah-mudahan nggak ada masalah lagi. Apalagi? Program minyak kita. Minyak kita stabil Pak, nggak ada soal, nggak ada masalah. Kurang di sana sini berdagang biasa, ya kita handle terus. Jatah kuota tetap, bahkan sekarang minyak kita itu sudah jauh dari sebelumnya berapa? Dulu 30% dari minyak curah, sekarang sudah 37% naik. Jadi 37% minyak kita memang sesuai dengan inflasi dan sebagainya. Kita 14.000, sekarang rata-rata harganya 14,5 Pak. Memang harusnya naik 1.000, cuma belum kita lakukan. Malum Pak, kan mau pemilu, jadi kalau naik harga itu ramai. Jadi memang sebetulnya sudah 15 dia bisanya. Jadi di pasar antara 14-14,5 gitu. Saya kira itu Pak Ketua. Tekstil. Oh, tekstil. Ini, Pak. Nah, sama TikTok Pak. Baik, lupa saya. Mohon maaf Prof. Ini gara-gara pilpres ini. Sama saya juga Pak Menteri, batu garnet Pak Menteri. Batu garnet tambang Pak. Jadi gini, ada dua yang lagi rame, termasuk ekspor pasir laut. Saya nggak setuju sebetulnya Pak, tapi sudah ada perpresnya, Kepres. Pasir laut itu di KKP itu takarannya beda, takaran dari SDM lah ya. Nah, kami nunggu SDM karena perdagangan itu nggak bisa ngatur tambang Pak. Seperti tadi Bapak, ini urusannya ini, kadarnya ini, itu SDM. Kami melaksanakan tugas saja. Kalau SDM bilang oke, ya sudah kita jalan.